Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifiatur Rahma dengan NIM C0D022011 dari kelas F Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik penulisan ilmiah dalam laporan magang. Pengertian, magang yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk memenuhi tugas sebagai seorang mahasiswa maupun siswa SMK. Saat melakukan magang ini tentunya Anda disibukkan dengan kegiatan dan tugas yang diberikan oleh perusahaan untuk melatih kemampuan yang dipelajari selama ini. Menurut OECD 2006 ayat 3, magang merupakan salah satu mata kuliah yang harus diselesaikan setiap mahasiswa sebagai cara mempersiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional yang siap bekerja. Laporan tugas akhir atau biasa disebut dengan TA adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa pendidikan diploma 3 atau D3 untuk membuat karya ilmiah tertulis atau proyek atau prototipe atau produk dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah aplikatif. Tujuan laporan magang yang pertama, membicarakan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dan menerapkannya di dalam dunia kerja. Yang kedua, untuk mengembangkan cara berpikir mahasiswa agar bisa lebih cepat dalam mengembangkan kemampuan diri. Yang ketiga, melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggung jawab, dan berpikir maju. Hal yang ada dalam laporan magang, yang pertama ada cover atau sampul, yang kedua daftar isi, ketiga konten laporan, yang keempat lampiran laporan. Teknik penulisan laporan magang. Yang pertama, laporan magang menggunakan kertas ukuran A4 yang mana menggunakan jarak spasi 1,5. Yang kedua, font yang digunakan untuk menulis laporan magang adalah Times New Roman dengan ukuran font 12. Yang ketiga, judul bab menggunakan huruf kapital. Yang keempat, setiap halaman bab menggunakan bilangan caca yang berurutan. Struktur laporan magang. Yang pertama, pendahuluan berisi latar belakang, mengapa dilakukan program PKL, tujuan PKL, dan sistematika penulisan. Yang kedua, gambaran umum tentang PKL berisi sejarah berdirinya tempat PKL, perusahaan atau instansi, visi dan misi, ruang lingkup bisnis, tugas dan fungsi, serta perkembangan usaha. Yang ketiga, tinjauan PKL menjelaskan tempat dan waktu PKL, deskripsi divisi atau bagian tempat PKL, dan deskripsi kerja atau job description. Yang keempat, kegiatan dan pembahasan menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan selama mengikuti program PKL, dan pembahasan atas temuan-temuan terutama dikaitkan dengan teori-teori terkait yang dipahami dengan praktek di tempat PKL. Kelima, penutupan berisi kesimpulan dan saran baik untuk perusahaan atau instansi tempat PKL ataupun untuk perbaikan program PKL berikutnya. Format penulisan laporan magang. Yang pertama, laporan magang individu dan kelompok diketik pada kertas berukuran A4 dengan margin kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm, isi teks rata kiri dan kanan justify. Yang kedua, penulisan laporan magang harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan EYD, dengan memperhatikan penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan penggunaan istilah asing yang dicetak miring. Yang ketiga, seluruh isi ditulis dengan huruf Times New Roman dengan ukuran 12 pt dan spasi 2,0 kecuali dalam beberapa kondisi sesuai pedoman ini. Yang keempat, daftar isi laporan magang harus sesuai dengan format sebagai berikut kecuali untuk laporan magang kelompok, lembar pengesahan tidak dilampirkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.